Pantesan aja Jakarta pada banjir guys. Ini di daerah Sumarekon udah digusurin kebunnya, hutannya gundulin, mau jadi komplek. Nggak tahu komplek apa, Sumarekon atau bukan. View Sumarekon dari atas guys. Bogor, oh Bogor. Ini nggak tahu masih kota Bogor atau kabupaten. Habis guys, buat perumahan ini mah. Berita Bogor terkini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cibedung Hilir Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Sumarekon Bogor, dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tanggap. Mana Bu? Sawah anu dijual teh mana? Buktina mana emang dijual teh? Ning eta patok ngangges di ala. Kunaon sieun lain? Mana Bu Haji? Nu Bu Haji kena? Kena. Di mana Bu Haji tanahna? Paling ditu, aya patok nangges di alanya? Di ala, dicabut. Iya di mana Bu Haji? Di paling itu meren. Iya, kampungnya di mana? Cugilir, di Kampung Cugilir. Kampung Cugilir, Desa Nagrak. Kecamatan Sukaraja. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Terus maksudnya ka dieu bade kumaha ieu teh? Bade minta tolong ka Pak. Minta tolong ka saha? Ka Pak Dedi. Emang Pak Dedi teh saha bapak aing meureun tah mah? Bapak sa Jawa Barat. Bapak sa Jawa Barat, Bu Haji hebat amat ieu. Saha nu mana deui tanahna ieu? Tanah Bibi. Mana Bu Bibi mana tanahna? Iya tadi. Maksud Bibi rek naon ieu ka dieu? Aduh ka Pak Dedi Mulyadi, tanah dijual. Kusaha dijual? Keur irah dijualna. Geus lila cenah mah tapi karena kanyahoan ayeuna geus 2 bulan leuwih ya kanyahoana. Lapor atuh Kak. Ka Pak Dedi Mulyadi ya tulungan Pak Dedi. Atuh sawancan Pak Dedi aya kepala desa heula meureun. Kepala desa nage enggak tapi teh digubris ku kepala desa nage cicing Wah, wae. bener. Bener, ieu geus daratan kabehan ka kepala desa. Mana coba buktina patokna?
Ya, pada dia patoknya ya. Udah bakal bisa. Oh, bener iya. Terus geus kapanggi can jeung biong-biong. Entos, tapi biongna kitu sing ariuk. Tengah aku. Nu bibi barameter, Bi? Saya tikin wabi mah 660. Ikhlaskeun we atuh. Diikhlaskeun teh. Yangna sakieu-kieuna. Aduh. Pak Dedi. Tuh Pak Dedi, ieu rek kapol ieu warga Desa Nagrak Pak Dedi. Pak Dedi coba turun ka dieu viralkeun ya, viralkeun ya. Heeh, ieu sawah urang aya nu ngajual. Tama piknik meureun. Aduh, aing mah. Kumaha jual atuh jual? Pak, tulungan, Pak. Kumaha nulungan ka saha mentana? Sedih Pak, abdi teh Pak. Mana tanahna ibu mana? Tanahna ibu mana? Lega ka itu. Tak ieu patokna Pak, geus dialaan Pak Dedi, punten Pak Dedi. Pak. Aduh. Tapi tos ke kepala desa Pak, tapi teu didangukeun. Abdi kudu minta tulung ka saha deui Pak. Mana wargana mana deui, Bi? Oh, warga batur mah arembungeun tanahna meureun. Pak Dedi ieu tanahna tah ieu teh setiap harina ditaneman singkong kanggo emam Pak Dedi saurna. Ayeuna tanahna aya nu ngajual. Tapi nu ngajualna teh nyaho saha, teu ngaraku, geus lumpat ka kepala desa. Can aya tindak lanjut dugi ka ayeuna nembe bade dibereskeun ayeuna tos 2 bulan lebih saurna. Bu Haji nuju naon eta? Mana tanahna emang Bu Haji? Tanah saha ieu ngaranna? Abdi ya Can dijual. Tapi tos dipatok. patok. Tos diical saurna. Heeh, ku bangsat. Oh, bangsat bener. Bangsat, ku bangsatna ya ieu teh. Di Desa Nagrak ieu teh. Heeh, Desa Nagrak. Terus kades can Bu Haji. Atos ge, dah kitu nih tadi uruskeun. Oh, teu diuruskeun tos lami nya. Tos lami. Patokna mana tos diala? Patokna diala. Mana buktina? Eta buktina. Mananya? Oh iya Oh, teh. dihancurkeun patokna. Heeh. Oh, Ieu tinggal hancur. sapotongnya. Ka mana ieu patok anu nang nyabut teh? Kunaon make dicabut patokna panik. Panik atuh sawah can dijual dipatok. Atuh abdi sieun pan, sieun Sieun leungit sawah. langit. Nang sakieuna ieu ge pamere ieu Pamere warisan ya. Meuli mah hese. hese. Aduh, itu diurus ku Bu Haji ieu teh. Henteu ku eta digadekeun. Digadekeun kunaon digadekeun teu duit. Ku batur dijual. Kurang digadekeun nya. Digadekeun ku batu dijual. Niatna moal ngajual. Gunung Gelis Jimmy Mamesah minta kepada pihak pemerintah Kabupaten Bogor agar hak atas kepemilikan tanah masyarakat dikembalikan seperti semula terkait dengan HPL yang dibuat dalam hal ini yang dilakukan oleh oknum orang nomor 2 di Kabupaten Bogor Burhanuddin bekerja sama dengan mafia tanah mafia hukum Gunung Gelis Muljadi Budiman CS. Hal itu diungkapkan pada pertemuan dengan Pers Indonesia Bersatu di Kampung Tematik Kota Bogor. Serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk segera mengambil sikap atas masalah ini dan bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya kepada pihak yang merasa terjolimi dalam hal ini. Jimmy Mamesah, Ben Skorwil Jabar mengabarkan. Semua rakyat Indonesia yang terjolimi. Salam NKRI. Harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama dengan PTK, yaitu PTK Agung Kencana yang sekarang jadi pimpinan mau jadi budiman. Mereka lah otak-otak intelektual yang mereka lakukan di lapangan ini.
Dan dua inilah yang merusak yang bersatu. Yang sekarang saudara-saudara, kami ingatkan kepada Pemda, Dispenda, BPN, ya, semua tanah-tanah yang tergelemi oleh mafia-mafia hukum yang mengataskan HPL Pemda yang tidak ada. Sebab HPL Pemda itu keluar tahun 90 untuk segera dikembalikan awalnya. Ya, seperti semula, tak cacat, tak bercela, tak bernoda. Kasihan petani-petani penggarap. Apabila itu tidak dilaksanakan, kami tidak akan menghentikan. Kami akan kumpulkan semua masyarakat yang terlibat untuk datang ke BPN Bogor, Dispenda Bogor, Pemda, bahkan kami terus ke Menteri ATR, ke Baru Jakarta Selatan untuk diminta dalam sewaktu cepat. Apabila ini tidak dilaksanakan, saya anggap berarti semua mempunyai kepentingan berani sudah bermain penyucian money laundering dengan suap menyuap. Ini perlu diberantas oleh KPK. Amin. Mohon maaf sebelumnya, saya selaku koordinator penggarap dari 37 penggarap, mewakili mereka semua gitu di sini, menyatakan keinginan penggarap ini ya, keinginan penggarap ini. Nama saya Tolib. Sebelahnya siapa, Pak? Cikeas, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Batam. Sebelahnya siapa, Pak? Ajum. Pak Ajum. Sebelahnya lagi? Ibu Asia. Ibu Asia. Oke. Sip. Kesaksian dari awal. Saya mewakili 37 penggarap, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator penggarap. Keinginan penggarap dengan adanya masalah konflik tanahnya Bapak Jimmy Mamesa ingin segera diselesaikan, karena kebetulan itu di kampung saya tidak mau ada seperti sekarang inilah permasalahannya gitu kan, selalu ada ini gontok-gontokan lah intinya gitu kan, ada pihak lain. Saya inginnya segera diselesaikan. Kalau masyarakat sebagai penggarap cara bagaimanapun ingin diselesaikan, apalagi yang ada yang pernah dijanjikan sama Om Jemi akan ngasih kerohiman. Terus saya data penggarap semua gitu kan, kebetulan semuanya kurang lebih 37 yang udah terdata, mungkin masih ada sisa mungkin ya. Itu yang baru terdata 37 orang yang udah masuk ke Pak Jemi, KTP, KK semua udah masuk semua. Berapa lama Pak menggarap? Saya menggarap sejak tahun 95 sampai sekarang masih digarap sama masyarakat semua yang 37 orang itu. Luas yang digarap luas seluruhnya 70 hektar. Luasannya Pak Jemi tadi sebagian yang saya garap itu kan, keluarga sebagian, ya orang-orang ini sebagian ya, kurang lebihnya gitu. Nah untuk si Bapak yang tengah itu menggarap apa, Pak? Kalau boleh tahu? Sama sih. Oh sama. Oh semua ya? Iya. Oh gitu. Pernah ada yang sering kalau nasabah tuh dari Kampung Buran utama gitu kan, katanya datang ke desa, di desa tinggal ditanggapi, suruh datang ke saya tunjukin di sini tidak ada tanah Kampung Buran, yang ada itu tanah Pak Jimmy Mamesa gitu kan. Karena kebetulan saya dapat pesan dari orang tua dulu, kalau ini tanah punya Bapak Niko Mamesa, Mamesa katanya bapaknya Bapak Jimmy Mamesa mungkin gitu kan. Banyak yang datang? Banyak yang datang. Yang foto-foto lah gitu kan. Ya kan nggak tahu dari mana asalnya gitu. Kadang ada yang ngaku saya nasabah Kampung Buran gitu kan. Kalau yang foto-foto, ya, bahkan yang nginep pun yang camping di sana suka ada gitu kan. Kalau yang ngaku dari PT itu Pak? Tak pernah, itu kan begini ceritanya. Saya waktu itu ngaku, dia bawa data macam sertifikat itu kan. Katanya saya orang PT, ini tanah PT itu kan saya nggak tahu. Ini kan saya tahunya ini tanah Pak Jemi gitu kan. Saya di sini cuma nyangkul, nanam singkong kan gitu. Tapi kalau gangguan segala macam tidak ada. Selamat siang teman-teman Kobra Pos TV, kembali lagi dengan kita. Di sini kebetulan saya bersama dengan Pak Jimmy Mamesa, Pak ya. Beliau ini pemilik tanah di Gunung Gelis seluas 70 hektar. Informasi terakhir, indikasinya tanah tersebut diserobot ya Pak ya? Ya, diserobot. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Jimmy supaya lebih jelas informasi terkait tanah tersebut. Oke Pak, yang pertama ingin saya tanyakan itu waktu pembelian tanah itu oleh orang tua Bapak berarti Pak? Ya, Pak Niko Mamesa. Pak Niko Mamesa. Nah, itu waktu pembelian tanah itu tahun berapa Pak? Tahun 72-73 estafet. Estafet. Ya.
Terus untuk bukti-bukti surat yang dikeluarkan itu dari mana saja Pak suratnya itu? Bukti-bukti itu surat semua tanah adat semua itu ya kembali ya itu bukti-bukti surat pembeliannya itu warka. Warka ya? Ya, nah nih ya, tunjukin nih warka dulu ya. Terbalik kan nih, coba nih, terbalik gak? Gini Pak. Nah ini bukti-bukti. Untuk ininya Pak, apa lokasi tanahnya itu apakah terpisah atau satu luasan gitu Pak? Ditanya itu kan nggak terpisah satu kan? Satu blok Pak. Satu blok mencakup 2 RT. 2 RT. 2 RT. RT berapa itu Pak? Dua kampung Lepak Nangka sama kampung Pasilembu mencakup RT 01, RT 02, RW 05. Desa Dan pada waktu itu saya masih kecil di situ, umur 12 tahun. Oh gitu. Ya, dan pada waktu itu kami di situ sempat menanam cengkeh kurang lebih 400.000 dengan pohon jinjing. Ya, ada bekas kandang ayam, kolam ikan. Dan sempat kami juga bikin jalan dan sekarang itu sudah menjadi jalan umum. Iya. Nah ini tanah ini Pak, waktu dibeli itu dari beberapa orang atau hanya dari satu orang Pak? Tidak, kita beli dari masyarakat. Dari masyarakat. Kurang lebih hampir 100 orang. Ada 100 orang ya? Ya. Untuk luasannya sendiri? Ya. Macam-macam Pak ya? Macam-macam. Bervariasi ya? Dan yang kita beli tanah itu kepada orang, kita pakai juga untuk mereka bekerja, memacul di situ. Oh. Pada waktu tahun 72, 73, 74. Oke, terus untuk ini Pak, informasi masalah terjadinya penyerobotan tanah ini. Nah ini waktu terjadi penyerobotan tanah itu awalnya tahun berapa mulainya Pak? Sebenarnya gini ya, itu bilang di Jawa itu sebenarnya asal mulanya itu memang sudah jauh-jauh itu dilakukan oleh MCI KJA, PTK Agung. MCI KJA itu apa Pak? Ya PT itu KJA itu dari Ajis dari Mujadi Budiman, dia adalah seorang direktur. Nah, bekerja sama dengan PTKA, yaitu Kurnia Alamadi, yaitu pimpinan Ajis Makdor. Oh gitu. Berarti untuk awal itu mereka berdua ini pihak penyerobot itu? Ya, memang sudah rencana jauh, bekerja sama dengan oknum Pemda. Kira-kira sejak tahun kapan tuh Pak? Setelah diketahui itu sudah cukup lama. Setelah saya mengadakan check and dicek dan saya begitu sepak terjang saya 2015, ternyata sudah cukup lama, hampir 15 tahun mereka sudah melakukan. Karena begini, mereka rupanya sudah atur semua. Karena kalau mereka melakukan di tanah-tanah yang sudah hitam di atas putih, tidak mungkin mereka lakukan di tanah yang murni, yaitu tanah saya. Ya. Nah, mereka itulah adalah penada. Mereka penada dan mereka itu sekaligus penyenang dada dan penada. Nah, terus untuk pihak-pihak penyerobot sampai saat ini Pak, itu ada berapa pihak Pak? Kalau untuk yang lebih jelas, lebih akurat dan fakta di mata masyarakat, mata hukum maupun di berbagai macam itu, mereka ini telah menyerobot memasang panel 2018 akhir. 2018 akhir ya? Ya, kemudian pelang-pelang saya dicopot-copotin, pelang spanduk dicopotin, bekerja sama dengan ya oknum-oknum, dan mereka juga memakai upahan dengan petani luar, petani upahan, dengan petani penggarap bukan asli ya, upahan. Dengan satu alasan ya, dengan berbagai macam lah mereka dalih gitu. Jadi untuk tanah yang diserobot itu saat ini dipergunakan tetap untuk lahan pertanian atau gimana Pak? Tetap tanah kita tuh tetap pertanian, memang tanah kita tetap. Cuma dikuasai dulu kan oleh mereka. Kita kan nanam cengkeh. Cuma saat ini dikuasai oleh mereka gitu Pak. Sekarang sudah tidak. Ya. Sudah tidak. Tidak dikuasai lagi karena mungkin karena mereka tahu udah sampai ke Indonesia Bersatu, sudah ke KPK, sudah ke Menteri ATR, sudah ke Presiden. Karena mereka selalu bicara adu data. Saya bilang kalau Anda mengatakan bikin secara tertulis. Bikin secara tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah itu tanah garapan. Saya katakan Anda nggak usah argumentasi dengan siapapun, Anda bikin secara tertulis. Ternyata semua
Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah saya sudah beli, silakan Anda beli siapa-siapa. Saya nggak pernah saya jual. Bumi Pertiwi Indonesia bergejolak dari menangis berkepanjangan, kini bangkit bersatu dan berdaulat. Kabupaten Bogor, tanggal 8 Juni tahun 2025. Sudah terlalu lama rakyat memendam penderitaan, dan saatnya kini seluruh anak bangsa rakyat Indonesia warga petani penggarap 4 desa, berjuang bergerak bersama-sama merebut kembali hak atas tanah-tanah yang dirampas, dirampok, dan diperkosa hak kepemilikannya oleh PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman. Saatnya rakyat Indonesia, khususnya warga korban 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis bangkit dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih. Atas perhatian dan ketegasan pemerintah telah membantu warga korban 4 desa yang berhasil direbut kembali, tanah-tanah sah milik warga dari waris turun-temurun, dari waris orang tua kini kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Kini seluruh warga pemilik tanah-tanah telah mencabut patok-patok kepemilikan yang dipasang oleh oknum BPN melalui preman-preman bayaran suruhan PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru. Banyaknya oknum pejabat tinggi negara yang terlibat dalam memfasilitasi PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru untuk merebut tanah-tanah rakyat. PT Summarecon KJA Bogor dapat merubah pejabat menjadi penjahat. PT Summarecon telah merubah aparat menjadi keparat. PT Summarecon banyak mencuci otak para aparatur pemerintah dan negara menjadi oknum yang terlibat konspirasi jahat Muljadi Budiman, keluarga Sucipto Nagaria dan Agung Budiman. Keterlibatan banyaknya oknum pejabat tinggi negara, pejabat publik, dan pejabat tinggi negara sebagai anggota dewan karena terbukti ikut memberikan kontribusinya terhadap para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Dan terbukti fakta adanya, bahwasanya siapapun yang bersangkutan dengan PT Summarecon pasti akan kena dampaknya. Seperti diketahui adanya kerjasama pendanaan yang dilakukan oleh PT Bank BCA dengan PT Summarecon terkait pendamping pendanaannya. Saat ini Bank BCA juga ikut serta terbawa-bawa imbas buruk dari kerjasamanya dengan PT Summarecon KJA, sehingga PT yang memang telah menyandang citra buruk dalam dunia bisnis oleh publik ini jadi ikut terbawa-bawa tercap buruk. PT Summarecon KJA Tbk Bogor yang telah diklaim Silek BI Checking dicap buruk untuk tidak boleh ada pihak bank manapun mendampingi pendanaannya. Dan jika masih ada bank yang memberi suntikan dana kepada PT Summarecon, berarti bank tersebut telah ikut terlibat, dan itu telah kadung dilakukan oknum pejabat tinggi di Bank BCA lokal, yang punya kepentingan pribadi, atau mungkin tergiur terkena rayuan, hasutan dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor hingga kerjasama pun dilakukan. Klaim PT buruk dan PT Properti modus alibi 378 disandang PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti berbaju komunis PKI Gaya Baru. Karena di mana ada PT Summarecon pasti ada banyak keburukan menyertai. Sadar tidak sadar itu ada karena karma para pemilik tanah yang telah menjadi korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk sendiri. Luka hati dan batin yang mendalam bagi para korban kebiadaban, warga di 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor, selama puluhan tahun menderita disebabkan perlakuan biadab yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Ini fakta dan terjadi. PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru adalah sarang dan tempat berkumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah dan mafia hukum di 4 desa. PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman selama puluhan tahun telah melakukan tindak kejahatan, tanpa tagu, tanpa berulang fikir. PT Properti Penganut Paham Komunisme PKI tahun 65 yang didaur ulang menjadi PT Summarecon KJA alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru,
terbukti telah membangun produk komunisme paham PKI, berusaha kuasa di satu wilayah, dan lalu melakukan kekuasaan yang diperluas jangkauannya hingga wilayah lainnya. PT Summarecon KJA Bogor telah merusak tatanan pemerintahan dan amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah merubah ideologi Pancasila NKRI ke dalam jebakan paham komunisme PKI. PT Summarecon KJA Bogor terbukti telah melecehkan birokrasi di Indonesia, menginjak-injak marwah dan kaidah para aparatur pemerintahan dan kedaulatan NKRI. PT Summarecon KJA Bogor secepatnya harus ditutup dan semua orang-orang di dalamnya segera ditindak hukum tegas. Dan jika ada oknum yang menghalangi, jelas bahwa oknum tersebut wajib untuk ditindak juga. Saatnya PT Sarang dan tempatnya pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum sama dengan PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ini dihancurkan, musnah dari NKRI. Muljadi Budiman, keluarga Sucipto Nagaria dan Agung Budiman adalah koloni dari reinkarnasi Firaun. Berkuasa ingin memiliki dunia dengan berbagai cara. Semua terkait kolaborasi Firaun yang bereinkarnasi ke dalam wujud PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman dan disepakati keluarga Sucipto Nagaria selama puluhan tahun. Korban kebiadaban berjatuhan, tidak hanya warga 4 desa, petani penggarap, nasabah-nasabah, kontraktor pengembang, para penanam modal, bank-bank dan lembaga instansi pemerintah ikut terseret jadi korban PT Summarecon KJA Bogor. Seperti yang baru saja terjadi, demo yang dilakukan oleh korban PT Summarecon dari para owner yang tertipu, berdasarkan terbukti PT Summarecon telah melakukan pembuatan surat kepemilikan aspal, dan semua bukti konkret ada dipegang owner. Semakin menambah panjang daftar jumlah korban dari PT Summarecon. Semua korban terjerumus rayuan dan kebohongan, alibi modus 378 settingan dan rekayasa Muljadi Budiman, keluarga Sucipto Nagaria dan Agung Budiman. Dan sekarang sudah saatnya semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan PT Summarecon, Muljadi Budiman, keluarga Sucipto Nagaria wajib ditangkap dan dipenjarakan. Anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa meminta kepada pemerintah pusat untuk secepatnya melakukan tindakan tegas terhadap para pengkhianat negara. Pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Tutup dan bekukan semua PT-PT properti yang terselubung komunis PKI Gaya Baru, ciptaan Muljadi Budiman, PT Summarecon KJA alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Warga korban 4 desa sudah geram, berpuluh-puluh tahun hanya mendapatkan kedukaan, saatnya sekarang semua kebohongan, janji palsu dari seorang pengkhianat bangsa PT Summarecon KJA Bogor yang tidak pernah mempunyai itikat baik kepada warga pemilik sah tanah-tanah memberikan ganti kerugian seluruh warga pemilik tanah. Karena faktanya uang setan hanya bisa dimakan jin iblis, karena tidak mungkin uang setan mampu untuk membayar kebaikan. Saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau untuk semua pemilik tanah-tanah, korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor untuk cool down dan berpikir dingin. Kita akan bergerak melawan nahi mungkar dengan cara yang bermartabat. Karena kita ini NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, berdasarkan UUD Amandemen Konstitusi Republik Indonesia dan Pancasila. Semua kejahatan dan kezaliman di muka bumi khususnya di NKRI harus kita tumpas hingga ke akar-akarnya. Anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa, petani penggarap mari bersatu, rakyat menjadi barisan terdepan untuk NKRI harga mati. Jangan terprovokasi dan terpancing untuk dipecah belah. Karena sudah saatnya, bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi, titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, melawan kebiadaban para mafia dan tanah mafia hukum, antek-antek perusahaan properti komunis PKI Gaya Baru yaitu PT Summarecon KJA Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria. Gunung Gelis menjadi pusat barometer motivasi awal kebangkitan dari anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa melawan mafia-mafia,
dan Sofyan Jim Mamesah adalah sebagai pelopor perjuangan anak bangsa, rakyat Indonesia melawan nahi mungkar, para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA alias PT Properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru. PT Summarecon adalah biang kerusuhan dan kegaduhan. Sarangnya mafia tanah, mafia hukum. PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. PT bermodal dengkul, penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru. Berpuluh-puluh tahun melakukan tindak kejahatan, merampas tanah-tanah milik warga 4 desa. Mari kita semua anak bangsa rakyat Indonesia bangkit bersatu, bersama berdaulat berangus semua PT-PT properti penganut komunis PKI Gaya Baru. Dan mari kita semua mendukung program pemerintah dalam hal kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, kita bergerak melawan para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, bergerak untuk NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi garda terdepan dalam membantu memberangus NKRI dari kejahatan dan kezaliman komunis PKI Gaya Baru. Jadikan NKRI dan Pancasila sebagai landasan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 158 00800 atau bisa hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke 8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan WA 089750282333. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.